Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi berjumpa di dalam program Inspirasi Iman, Langkah Menuju Istiqomah. Saya jadi ingat dengan satu kata, di sana ada tulisan begini. Baligu ani walau ayah. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ini menjadi inspirasi bagi kita, bagi orang-orang yang orang-orang yang punya ilmu, untuk berbagi pengetahuannya terhadap sesama. Seringkali kita berbagi ilmu pengetahuan kita bisa secara lisan ataupun tulisan. Sekarang media sosial begitu banyak, ada Twitter, Facebook, ya. Ada yang menggunakan Twitter, Facebook atau media sosial lainnya itu untuk membagi ilmunya. Ada juga yang untuk memfitnah orang, atau menjelek-jelekan orang, atau isinya cuma maki-maki orang. Nah, kembali lagi pilihannya kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkan media-media tersebut, ya, dengan mengisinya hal-hal baik yang bisa bermanfaat buat kita semua. Misalnya dengan kata menebar kebaikan lewat tulisan. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita semua berharap bahwa di sisa umur kita ini kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Mungkin tidak dengan tenaga kita, tetapi dengan pemikiran kita atau tulisan kita untuk saling mengingatkan, atau juga membagi pengetahuan kita supaya bermanfaat bagi orang banyak. Nah, nanti kita akan berbagi ini semua dengan Ustadz Felix Shaw, dan juga tentunya dengan tokoh-tokoh yang akan menginspirasi kita melalui tulisan-tulisan mereka. Tapi ngomong-ngomong, saya kekurangan sahabat saya nih, Uncle Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Uncle ya? Alhamdulillah. Muka udah cerah sekali. Iya Pegang dong. buku, tumben banget. Ada apa nih sekarang nih? Saya ini yang namanya cara pandang hidup sudah berubah. Subhanallah. Cara pandang hidup sudah berubah. Kok bisa? Inspirasi. Apa? Ternyata bahwa kebaikan itu tidak harus selalu kita mendengar lewat lisan orang lain, tapi lewat tulisan juga bisa. Subhanallah. Contohnya ini buku, coba lihat judulnya. Orang miskin membiayai orang kaya. Wah. Pernah lihat nggak orang miskin bisa membiayai orang kaya? Nih, subhanallah. Subhanallah. Sebentar. Ini tulisan apa sih? Saya kira tadi subhanallah ngerti, baru saya tanya, ngerti? Alhamdulillah. Ngerti? Belum juga. Tapi lewat tulisan setidak-tidaknya kita bisa mengerti. Bisa misalnya anak-anak muda, anak remaja lewat media sosial yang tadi antum katakan. Iya. Bisa Facebook, bisa lewat Twitter, Bisa pet. BBM. Ustadz, memang kita harus bijak, Ustadz, dalam memanfaatkan teknologi yang ada, atau kita membagi-bagikan ilmu kita. Betul. Jangan sampai salah bagi ilmu. Nanti ilmu yang nggak bermanfaat malah ngerugin orang lain yang kita bagikan. Nah, untuk itu yuk, sama-sama saya mau ngajak nih, ya, kita dengerin dulu untayan inspirasi dari Ustadz Felix Shaw. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Telitilah. Analisislah. Lihatlah sekali lagi. Hitunglah. Namun kita senantiasa mengartikan sesederhana dengan kata-kata bacalah. Walaupun ini adalah sebuah ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, maka logika seseorang termasuk logika Rasulullah lalu kemudian menyatakan, apa yang harus kami baca? Apa yang harus dibaca? Iqra adalah perintah membaca. Tapi sebelumnya berarti ada sesuatu yang lebih daripada Iqra, yaitu adalah bacaan itu sendiri. Karena itulah Allah menyampaikan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah mengajarkan manusia lewat perantaraan pena, kolam, alat untuk menulis, tulisan dan buku.
Maka ketika ada buku, maka disitulah ada sesuatu untuk dibaca. Ketika ada buku, maka ada sesuatu yang menjadi transfer ilmu. Ketika seseorang menyadari bahwa hidup dia sangat sempit sekali dan sangat singkat sekali. Manusia 60-70 tahun. Ketika dia sudah wafat, maka hilanglah segala-galanya kecuali dia yang dia tinggalkan. Tatkala kita menyadari bahwa diri kita sangat terbatas waktunya, maka seharusnya kita belajar pada orang-orang yang lebih dulu hidup agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Tatkala seseorang menulis, maka dia memberikan pengalaman hidupnya, apa yang dia rasakan dalam hidupnya. Ketika dia menulis pada saat dia berumur 30 tahun, maka dia menuliskan apa yang dia dapatkan pada 30 tahun hidup dia. Maka tatkala kita membacanya, seolah-olah kita mendapatkan ilmu 30 tahun tanpa harus menjalani ilmu 30 tahun. Dari buku, transfer of knowledge terjadi. Transfer sebuah karakter juga terjadi. Transfer pengetahuan, transfer karakter, semua lewat daripada buku. Maka buku adalah yang menyebabkan seseorang tidak lagi mengulang hidup dia. Umurnya boleh jadi 30, tapi dia telah menyerap banyak sekali orang-orang yang menulis, sehingga umurnya bisa jadi lebih daripada 30. Saat kita membaca, kita mendapatkan manfaat daripada dunia. Tapi saat kita menulis, kita memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Buku adalah sesuatu yang tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Maka siapapun yang menulis, dia telah berbagi apa yang dia tahu, dan dia berharap bermanfaat bagi Allah Subhanahu. Dia bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah dia lakukan itu semua. Maka saya secara pribadi, saya menuliskan apa yang saya tahu, bukan untuk apapun, melainkan untuk berbagi. Ada satu pertanyaan. Ketika saya memulai menulis, saya memiliki anak, dan anak saya jelas lebih muda daripada saya. Yang namanya mati, kita tidak akan pernah tahu. Tapi tatkala kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum sempat menunaikan, menyempurnakan pendidikan terhadap anak-anak kita, lantas apa yang akan dikenang oleh anak-anak kita pada diri kita? Buku menjadi sarana lewat daripada waktu. Hidup lebih daripada umur yang telah diberikan. Dengan bukulah kita bisa memberikan apa yang terbaik daripada diri kita, berdakwah lewat tulisan, dan mudah-mudahan kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan buku itulah kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang tertuliskan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah buku dan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berepisode-episode saya ikut Inspirasi Iman, baru sekali ini masuknya nggak marah-marah. Iya. Luar biasa. Iya dong. Buku Lihat apa yang dong. mengubah, coba lihat dulu. Bacaannya, judulnya coba dibaca dong. Berat, bukunya. Ustaz. Judulnya tuh. Obligasi rekapitulasi perbankan. Nggak ngerti, Masya kan? Allah. Ah, coba. Emang Orang ngerti? miskin membiayai orang kaya. Ah. Iya. Artinya? Artinya, Ah. Obligasi artinya? obligasi itu adalah bahasa Inggris. Oh iya. Rekapitalisasi. Itu juga bahasa Inggris. Rekap Ustaz. artinya? Rekap itu adalah istilahnya dari buku ini nanti akan menjelaskan orang yang menulis itu. Oh iya. Apa itu rekap? Anda sangat jenius sekali. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Luar Ustaz. Wah, subhanallah. Berapa lama ilmunya? Ya, Ilmunya berapa lama? cuma 3 hari udah khatam saya. Subhanallah. Isinya? Isinya Kata aku pengantar. nggak tahu isinya apa ini. Tapi alhamdulillah setidak-tidaknya intisarinya saya memahami bahwa menyebar kebaikan tuh lewat tulisan juga bisa. Masya Allah. Orang iya. itu bisa berubah perilakunya tidak hanya lewat lisan, tapi lewat tulisan orang juga bisa. Betul, betul. Negara bisa Berubah karena buku. berubah karena buku. Betul. Yang namanya pulpen itu lebih tajam daripada pedang. Betul. Subhanallah. Membaca menyebabkan ada orang yang dari happy menjadi nangis. Betul. Ada yang dari nangis menjadi happy. Betul. Contohnya seperti apa? Membaca positif hamil. Mm-mm. Bagi yang pacaran, nangis. Ya kan? Tuh, Semuanya dengerin berawal tuh. dari membaca. Betul. Ketika orang-orang pas lulus SMA, pas mau kuliah, awalnya dengan membaca pengumuman lulus. Lulus. Dengan happy juga seseorang bisa menjadi artis. Happy Salma misalnya. Luar biasa. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Happy Salma. Cepet banget nyambernya. Tapi memang kalau bicara mengenai buku ya, kadang kita juga harus milih-milih loh Ustadz. Ya. Karena besarnya pengaruh dari buku itu. Kadang-kala ada buku-buku yang memang sengaja dibikin, itu tujuannya bukan untuk tujuan baik. Merusak. merusak. Ya, mengganggu atau menjelek-jelekan agama tertentu atau kelompok tertentu dan lain sebagainya. Kan Ya. kita harus pintar-pintar memilih dan memilah. Ya kan? benar. Nah, bagaimana nih kita seandainya saya punya ilmu,
Saya kan punya keyakinan misalnya, saya pengen nulis, saya yakin itu benar, tapi belum tentu dampaknya baik buat orang lain. Benar. Nah, kadang-kala mau memulainya kita bingung. Nanti akhirnya gimana ya? Nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, kita akan bahas lebih banyak lagi tentunya bicara mengenai menebar kebaikan melalui tulisan. Tentunya hanya di sini di Ya, kita kembali lagi di Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Subhanallah. Coba perhatiin, ini semangat sekali tepuk tangannya, mukanya juga ceria-ceria nih. Kebetulan di antara mereka juga ada Pak Guru. Karena kebetulan audiens kita kali ini datang dari SMK Yapipa. Serpong. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Ada juga dari Majelis Taklim. Mana Ar-Rahmah? Yayasan Dari Ar-Rahmah. Yayasan Ar-Rahmah dari Ulu Jami. Ulu Jami. Waduh, tepuk tangan dulu, subhanallah. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu, Ulu bapak-bapak. Jami sebelahnya lagi ada tuh. Apa? Ulu Hati. Iya. Ada yang punya pengalaman nggak nulis? Ayo, ada nggak? Ada nggak? Twitter? Isinya apa? Coba, isinya apa? Pernah nggak ngasih kalimat-kalimat bermanfaat? Ayo. Kalimat galau. Kalimat, kebanyakan kalimat galau kayaknya. Aduh, sebel banget deh. Pakai datang lagi. Facebook pernah punya pengalaman dijelekin orang melalui Facebook atau ngejelekin orang? Di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Enggak, Tapi pada ada jelek yang ngerasa- semua mukanya. Ustaz, Ya. ini menarik sekali ya kalau bicara memanfaatkan media nih. Jadi kita melangkah satu tahapan lagi. Kalau Baik. tadi bicara menulis, menyebar kebaikan. Nah, sekarang kita bicara medianya. Sekarang kan medsos begitu banyak. Betul. Banyak orang salah menggunakan medsos akhirnya untuk menyudutkan orang. Ya. Cuman buku loh. Gimana? Jadi memang zaman sekarang adalah zaman yang luar biasa terbuka informasinya. Kalau zaman dulu satu-satunya media penyiaran daripada tulisan adalah lewat buku atau lewat media cetak. Apakah itu buku, apakah itu adalah koran. Tapi sekarang banyak sekali, ada blog, ada Twitter, ada Facebook dan sebagainya media sosial. Nah, karena kemudahan orang-orang untuk menyebarkan apapun yang ingin dia tulis ini, orang-orang bebas menulis apa saja dan di mana saja. Nah, karena itulah orang-orang jadi kurang bertanggung jawab dengan apa yang dia tulis. Nah, akhirnya masuklah ke sana pembulian di media sosial, kemudian nyinyir, kritik yang tidak bertanggung jawab, bahkan penyebaran fitnah. Nah, ini juga banyak sekali. Nah, karena itulah ketika kita memutuskan untuk berdakwah atau kemudian menyebarkan manfaat lewat media sosial, maka ada beberapa etika-etika yang harus dipenuhi. Apa misalnya etika-etika harus dipenuhi? Satu, kalau kita kan tidak bisa mengendalikan orang yang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Maka etika yang pertama adalah kita tidak perlu memfollow ataupun melike hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Karena kepala kita ini kan ibarat sebuah bank referensi. Maka apapun yang masuk ke kita, maka itulah yang keluar daripada diri kita. Kalau kita baca, nggak sengaja pun baca yang jelek-jelek, itu pula yang akan keluar. Itu berbahaya. Nah, makanya karena itulah kita harus blok dari hal-hal yang bersifat negatif, supaya kita nggak ikutan negatif. Oh, jadi jangan misalnya ada sesuatu statement terus kita retweet gitu Nggak ya. perlu. Nah, Kita itu yang kedua baru saya mau sampaikan adalah tabayun. Tabayun. Hati-hati dalam meneruskan informasi atau dalam membuat informasi. Yang harus dipikirkan adalah apakah ini adalah informasi yang bermanfaat bagi semua orang. Yang kedua, apakah informasi ini benar adanya. Nah, kalau sudah semua benar adanya dan bermanfaat, ya kita boleh share. Ada dasarnya nggak sih, Ustadz? Misalnya apakah itu hadis ya atau ada ayat yang misalnya melarang kita untuk menyampaikan satu berita yang belum tentu ada kebenarannya? Oh, banyak sekali. Di dalam Al-Quran sendiri Allah juga menyatakan kepada kita harus cek dan dicek untuk bertabayun gitu kan ya. Ketika datang seseorang membawa berita, maka fatabayanu kata Allah. Maka coba tabayunlah dengan orangnya sendiri. Kalau menyebarkan berita bohong seperti apa? Ya sudah jelas bahwa Allah sendiri mengatakan fajtanibu qaula zur. Jangan kalian berkata bohong. Artinya adalah apa? Ketika berkata bohong ini sebagai sebuah hal yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Apalagi menyebarkan berita bohong, apalagi hadis palsu. Aduh. Karena Rasulullah SAW dalam hadis mutawatir menyampaikan barang siapa yang berbohong atas dasar namaku secara sengaja, maka bersiap-siap mengambil tempat duduk di neraka. Masya Allah. Jadi memang harus berhati-hati dalam perkara agama ini. Aduh, kita harus hati-hati ya. Bahkan kalaupun kita tahu keburukan seseorang juga kita nggak boleh nyebarin. Tidak boleh. Ya lazina amanu tani buka syira' minadh dhulmi inna ba'da dhulmi ismu wala tajasus wala yaktab ba'dakum ba'dam. Masya Allah, luar biasa. Karena itulah memang kita tidak boleh menyebarkan aib. Ketika kita sudah tahu itu adalah aib saudara kita, sudah tutupin. Karena ketika sesuatu sudah ditutupi oleh Allah dan orang sendiri mau menutupi, kita tidak boleh membuka itu.
maka tidak boleh tajasus tadi, wala Iya. tajasus. Tajasus itu apa? Mencari-cari Cari kesalahan kesalahan. orang lain. Sehingga kesalahan itu bisa menjadi kesenangan bagi dia. Makanya seorang ulama Ibnu Taimiyah Fudail bin Iyad pernah berkata bahwa ciri khas orang munafik adalah senang membuka aib saudaranya. Iya. Senang bila mendengar aib saudaranya. Nggak termasuk itu ya kita ya. Jangan sampai ya. Amin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol. Katanya ada tamu mau datang. Ah, iya. Ini dia. Dia minta dipanggilin namanya Oh, katanya. jadi banyak. Ya, kita sambut Benigno. Yeay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Apa kabar, Uncle? Udah lama gak ketemu. Sibuk terus di TV yang lain nih. Iya, rezeki alhamdulillah. Amin, Mas, apa kabar? Sehat. Ajo, apa kabar, Jo? Apa kabar ya, Lelo? Baik, alhamdulillah. Ayo duduk lah. Jadi, Ini udah bahasa planet. Duduk lah. Duduk lah. Labar lah mau di Siko. Nah, Kampuang nan Jawa di mata. Ini jadi siaran Minang. Gimana kabar, sehat? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustaz, sehat, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Uncle? Baik. Alhamdulillah. Makin putih, Lancar Uncle. mana? Maaf. Makin putih. Ini fitnah yang keberapa ini? Makin putih. Nah, hati-hati dengan lisan. Oh, iya. Tapi kan kita ngomongnya tulisan. Oh iya ya. Ah, kita ngomongnya tulisan Oh loh. jadi nggak masalah ya? Enggak. Iya ya. Sebenarnya sih masalah, cuman di sini nggak usah lah. Jangan Nggak usah dimasalahin. dimasalahin lah. Masalah kita udah banyak soalnya. Iya, benar. Dengar-dengar Mas Ben ini suka suka baca buku. Kalau baca buku pasti dari kecil, karena kita juga di daerah kan ya, di daerah yang bisa dibilang saat masih kecil itu juga untuk nonton TV aja susah, gitu, susah. Jadi memang pas bisa baca, mungkin bacanya masih majalah anak-anak. Ya segalanya saat itu dibaca, segalanya dibaca, sampai akhirnya bisa memilih, gitu. Yang mana yang harus kita baca, mana yang tidak, gitu. Kalau dulu kan paling senangnya adalah cerita dulu. Ya, Dari kisah. cerita benar kata Pak Ustadz tadi yang di awal, kita bisa mendapatkan apa namanya, orang udah hidup 30 tahun, kita masih umur 7 tahun pun kita udah gila ya, udah bisa begini ya orang Ya, ini. Jadi itu ketanam ke sini. menginspirasi Iya. dan masuk dalam benak kita. Saya begitu ya. tiap hari baca buku. Aduh nangis terus. Kenapa? Buku tabungan. Iya betul. Aduh nggak jadi lucu deh saya. Ustad ya. Itu kebiasaan saya juga. Orang udah mancing saya langsung nembak. Tapi pernah, kalau tadi bilang ada buku yang menginspirasi ya. Kalau boleh tahu nih di-share sama kita. Buku apa yang begitu menginspirasi seorang Benigno ya, sehingga bisa tertanam sampai sekarang gue pengen jadi seperti ini deh gitu. Waktu itu kalau nggak salah baca buku, ya kita di daerah Minang ya, di daerah Padang itu saya bacanya karya Buya Hamka. Apa itu? Yang Tenggelamnya kapal bukan, Van der Wijk. Bukan. yang apa Di surau, Bolongan, yang runtuhnya surau kami. iya runtuhnya surau kami. Jadi ngebaca itu pertama ya senengnya malah yang bergambar awal-awalnya, tiba-tiba dikasih pas Novel. ingat masuk ke perpustakaan, novel itu nggak ada yang megang gitu dan tebel kan, tebel, udah warnanya kuning-kuningan. Dia bisa baca ini nggak ya? Bekas nganyut kali di sungai. Kagak, maksudnya karena nggak ada yang megang. Saking lamanya tuh Iya, buku. nggak Jadi ada pas yang pas baca, nah di situ tuh ngelihat, wah ternyata ya dapat inspirasinya dari sana. Oh harus begini ya, kita tuh harus begini. Jadi manusia tuh harus begini gitu. Walaupun kita nggak benar-benar amat, cuman saat kita membaca sesuatu yang baik itu bisa nempel. Dan memang saya juga merasakan itu. Jadi kita memang kadang-kadang merasa ya bahwa kita cuma sekadar baca, tapi itu nempel juga. Pernah nggak ada pengalaman Ustaz? Pengalaman jelas Apa sama. Ustaz? Jadi saya bisa bayangkan bagaimana kemudian jasanya Buya Hamka ya pada banyak orang ya. Jadi saya pertama kali masuk ke perpustakaan sama SMP kelas 1. Waktu itu saya berpindah dari komik-komik kemudian baca novel. Novel pertama yang saya baca Tugas Sastra itu adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sama. Nah, Saya juga sama. Dan saya pasti ingat quote satu yang paling saya ingat di buku itu, Buya Hamka nulis begini, yang mana? cinta datang dari banyak pintu. Dan pintu yang terbaik adalah rasa kasihan. Subhanallah. Masya Allah. Tepuk tangan boleh Pak? Nah mereka nggak tahu nih. Nggak pernah baca. Pernah baca nggak?
Harus baca itu karya sastra. Coba, pernah baca nggak, Luar Bang? biasa sekali. Pernah Nggak baca pernah. Itu paling bagus buku. Buku apa? Baca itu. Yang mana? Buku yang mana? Buya Hamka. Judulnya yang mana? Buya Hamka, aduh terkenal sekali. Iya, judulnya apa bukunya? Tokoh bangsa. Iya, judulnya apa? Pernah menjadi menteri agama. Betul. Buya Hamka itu. Bukunya judulnya ujiannya apa? gini. Jangan ditanyain terus dong. Buya Hamka nama asli siapa? Buya Hamka. Ya kan orang-orang udah pada tahu Buya Hamka itu dari Sumatera Barat. Iya. Di mana asalnya Sumatera Baratnya di mana tepatnya? Sumatera Barat kan banyak kabupaten. Ada Solo, Pariaman, macam-macam. Nama yang mana? aslinya? Nama aslinya? Nama ya Buya Hamka, ya tadi sama ibu. Kita kembali lagi di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Buat Anda, pemirsa yang ada di rumah yang memiliki kalimat inspiratif, silahkan bisa mengirimkannya ke Twitter. Berbagi dengan kita. Ini bicara membagikan kebahagiaan ya. Betul. Kebaikan dan kebahagiaan melalui tulisan ya di Twitter @inspirasiiman. Nah, itu banyak tuh kalau ada yang bagus suka di-retweet. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada Twitter dari pemirsa Adi Lesmana @farizipitek ya. Beliau bicara begini. Kaya tidak menjamin seseorang menjadi bahagia. Tetapi bahagia menjamin seseorang menjadi kaya. Bukan soal kaya harta, melainkan kaya hati. Tepuk tangan dong, boleh. Yang susah kalau nggak kaya-kaya, miskin hati pula. Nah, itu dia. Itu mah. Kayak ada, saya punya sahabat, punya uncle, dia gitu, datang masalah. Marah-marah, weh. mulu. Orangnya kacamata ya? Orang, jangan, orang. Udah, macam. Kenapa? Kok kayaknya Wah, nggak apa-apa. kayaknya agak Kan hari ini kita bahas Enggak, tulisan, kan kan? mukanya enggak, kalau ini kan uncle Iya. mukanya bahagia, senyum, enggak suka marah-marah kan? Wah. Enggak. Udah balik lagi, tadi kan baca iya. buku. Buku yang itu tadi saya koreksi sedikit. Wih, Wah, ini gimana, seneng gimana, nih. gimana? Ini Buku yang mana? yang itu. Yang mana? Rubuhnya Surau Kami. Iya, iya. Itu karangan dari A.A. Nafis. Masya Ternyata A.A. Nafis itu pujangga angkatan seorang pujangga. Angkatan berapa? Angkatan berapa 45, ya 60? itu? Atau balai pustaka? Angkatan dulu lah pokoknya. Terima kasih banyak, Luar biasa. Angga. Bukan sama Buat Angga saya. ya. Kok tahu? Hah? Kok bisa tahu? Ya jelas tahu dikasih tahu sama Bapak Guru. Guru bahasa Indonesia. Pantes. Oke, ini bicara soal buku Iya. dan ibaratnya membagikan kebaikan melalui media buku. Tadi kan baca buku obligasi rekapitalisasi perbankan. Perbankan. Yang nulis siapa? Orang miskin mendanai Orang kaya. Orang kaya. orang kaya. Yang- Itu yang yang- yang nulis siapa? Pak Ahmad Iskandar. Katanya orangnya ada loh di sini. Oh, Mau datang. mana? Yuk kita panggil sama-sama. Pak Ahmad Iskandar. Assalamualaikum. Oh, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, dari tadi baca tapi nggak ngerti-ngerti Pak. Tolong Pak dijelaskan Pak. Iskandar, luar biasa. Sini, silakan, silakan Pak. Ini uncle saya, Uncle Jack, penggemar Pak Pak Ahmad Iskandar ini. Ahmad Iskandar. itu katanya. Menarik sekali ini. Saya penggemar Pak Jarod. Oh iya. Oh iya. Subhanallah. Berarti sama-sama menggemari kita ya. Coba tadi kan udah baca, udah Iya. meresapi. Kira-kira Apa apa yang mau ditanyakan? Jadi begini Pak Ahmad Iskandar. JK nanya. Setelah saya Memperoleh. membaca, menelaah, Menimbang, meneliti, kemudian menimbang, memutuskan, saya ingin bertanya, isinya apa ini? Orang miskin membiayai orang kaya, maksudnya apa ini, Pak? Ini harus jelasin. nah, dikit aja Pak. Sedikit aja, Pak. Jadi ketika kita krisis 9798, pemerintah mengeluarkan kebijakan obligasi rekap. Ya. Jadi saat itu bank-bank utangnya negatif. Hmm. Bank-bank modalnya negatif. Nah, pemerintah mau menginjeksi dana. Pakai dana masyarakat. Menginjeksi dana ke bank-bank, tapi nggak punya duit. Ya. Nah, idenya obligasi, jadi dibikin surat utang, Ya. obligasi rekap. Itu kalau diuangkan saat itu 340 triliun rupiah. Nah, sampai sekarang ini udah
ribuan triliun. Hmm. Dan yang bayar siapa? Pak Jarwo. Melalui dana Obligasi tadi. Ke APBN. Jadi pajak-pajak tak langsung kita untuk membayar. Tiap tahun 70 triliun kita bayar Masya Allah. buat para konglomerat. Orang miskin membiayai orang kaya. Iya. Jadi utang swasta itu kita yang nanggung. Iya. Hanya segelintir orang. Kalau seandainya nggak ditulis, nggak ada yang tahu. Iya. Hilang begitu saja dalam Nah, sejarah. pertanyaannya justru kenapa kok Pak Ahmad Iskandar ini mau dan berani menulis tulisan ini? Apa Jadi motifnya? saya tadinya wartawan kan. Wartawan. Saya wartawan moneter. Hmm. Wartawan tentang perbankan moneter kan. Saya saksi mata BI bagaimana, Departemen Keuangan kayak mana. Kemudian saya ikut S2 kan. S2-nya tentang kebijakan publik. Saya bilang, oh dari segi kebijakan publik yang paling terasa ini. Kebijakan pemerintah atau Bank Indonesia tentang perbankan. Kesannya memang tidak adil. Jadi kita yang nggak kenal siapa-siapa, si A, si B, si C yang punya bank, kita kasih lewat pajak tak langsung, kita biayai mereka gitu. Masya Allah. Yang makan manisnya siapa, yang kena getahnya Sepatnya siapa. berapa? Siapa? Kayak gitu. Jadi kebaikannya itu yang disampaikan kepada masyarakat ini dalam Iya, buku ini. iya. Nah, Mencoba kenapa mengungkapkan memilih kebenaran. menulis? Ya. Menulis Bukan lewat yang lain. Contoh misalnya bikin video. Atau misalnya ngomong langsung. Apa Antara kekuatan dari tulisan ini gitu? akibat dari ini, saya lagi itu masih di TV One kan. 2011 saya keluar bukunya. Jadi jeruk makan jeruk. Saya sebagai wartawan diwawancara wartawan terus. Jadi selama saya mulai di TV One, saya udah sering diwawancara wartawan. Saya jadi pengamat perbankan Ahmad Iskandar. Bukan wartawan lagi. Karena buku ini semuanya. Iya, kayak Nah, buku. berarti karena aktif tulisan di- dikenal. Kalau nggak salah, Di Pak Ahmad OJK. sekarang di OJK, Iya. Otoritas Jasa Keuangan. di bidang humas ya, Humas. internasional Iya, ya. iya. Nah, Kalau sekarang nggak nulis buku, orang nggak tahu. iya, Iya. Berarti Hikmahnya ini itu adalah kartu namanya seorang penulis. iya. Buku. Dampak lain Hmm. dari penulisan buku ini untuk diri Mas Ahmad, ada nggak sesuatu yang mungkin saya udah bikin buku ini kan resikonya banyak loh, mengungkap sebuah kebenaran, ya, quote and quote. Yang jelas saya kaget orang-orang terkenal, ada mantan Dirut BNI, Pak Widigdo Sukarman, nulis buku tentang liberalisasi perbankan. Salah satu daftar referensinya buku saya. Oh, buku saya dipakai referensi loh sama orang terkenal kan. Terus Humanica, LSM Humanica. tentang kejahatan BLBI, ngutip buku saya kayak gitu. Ada lima buku saya lihat. 5 buku tahun 2013 mengutip buku saya. Ancaman-ancaman belum pernah ada. Ya enggak lah. Nggak pernah Berarti ya? manfaatnya dari buku ini betul terasa buat orang lain ya. Tersa, insya Allah. Oke. Ini dia yang bicara mengenai menyebarkan Iya, kebaikan karena ya, kalau di dalam melalui tulisan. Islam harus memang ketika kita mengetahui sesuatu, ilmu ini harus disebarkan. Iya. Apalagi kalau ini menyangkut kepada sesuatu yang kezoliman terhadap orang lain, maka kezoliman ini wajib kemudian untuk dihilangkan. Iya. Nah, cara menghilangkan kezoliman adalah dengan mendidik orang. Salah satunya lewat buku. Boleh. Inilah kenapa buku ini menjadi media yang tidak bisa tergantikan oleh yang lain. Masya Allah. Subhanallah. Karena dia terus ada. Sedangkan kalau ucapan mudah sekali diucapkan, namun menguap. Mudah diucapkan, sulit dipertanggungjawabkan. Coba ulangin ngomong apa tadi, bingung juga kita. Iya, persis lagi. Dari tadi persis lagi. Tapi kalau tulisan sulit untuk dibuat tapi mudah dipertanggungjawabkan. Subhanallah. Tuh, tulisan sulit untuk dibuat tetapi kembali lagi di Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Subhanallah. Langkah menuju istiqomah. Menulis merupakan salah satu langkah menuju keistiqomahan kita juga loh. Betul. Karena kita senantiasa diingatkan dengan tulisan-tulisan kita sendiri. Betul. Maka tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Felix bahwa wahyunya Nabi Muhammad itu pertama itu ayat katanya Iqra. Iqra. Kata Tapi apa harus pertama dibaca? Iqra, bacalah. Kalau nggak mungkin ada baca tanpa ada tulisan. Betul. Nah, kita mesti pandai membaca, itu kewajiban umat muslim. Saya ingat nih Ustadz, sedikit sharing aja. Ya. Al-Quran itu mukjizat yang paling luar biasa untuk umat Islam. Ya. Saya pernah bicara dengan seorang anak kecil dari Mesir, dia hafidz Quran. Dia hafidz, terus saya tanya, kamu sejak kapan kamu bisa hafal Al-Quran? Dia usianya masih 4,5 tahun. Dia bilang, oh saya dari umur 3 tahun lebih saya udah bisa, kata ayah saya. Dia bilang, saya sudah hafal. Memang kamu baca Al-Quran setiap hari? Saya tanya. Apa kata anak kecil ini? Memangnya ada orang yang tidak baca Al-Quran setiap hari? Masya Allah. Jelek.
Saya langsung bilang, ini anak nyindir gua apa gimana? Emang ada orang Indonesia yang nggak baca Quran setiap hari? Doanya. Betul. Yang salah assalamualaikum. Iya kan, itu maksudnya. Betul. Ini perintah kita untuk membaca, berarti juga mungkin ada nggak perintah kita juga untuk menulis nih Ustaz? Ya, kalau perintah untuk menulis justru di dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah, dan di seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat terpanjang itu adalah bercerita tentang menulis. Jadi Allah kata di dalam Al-Quran, faida tadayantum bidain ila ajali musamma faktubuh. Jadi ketika kalian ini berhutang dengan satu hutang sampai pada satu jangka waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Itu panjang banget apa yang di bawahnya. Ya, di Al-Baqarah. Luar biasa itu. Itu baru awalan doang. Yang lu panjang banget di bawahnya tentang suruh nulis. Kalau punya utang suruh nulis. Kalau punya apa suruh nulis. Sebentar, kenapa ngeliat utangnya ke sebelah sana? Iya. Saya tuh melihat wajah-wajah yang penuh dengan arti dan makna. Wajahnya tertulis segala-galanya. Ada hutang di sini. Berarti Anda melihat negara Anda sendiri. Luar biasa. Dalam. Salaman doa. Lulusan politik benar. S3 saya. Apa? SD, SMP, SMA. Kita lihat dulu nih, ada inspirasi penonton nih. Siapa yang mau menyampaikan? Kalimat inspirasi, silakan. Kalimat inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana dari SMK Yapipa Serpong Utara. Saya akan menyampaikan inspirasi tetapi berbeda dengan yang lain. Tentang makanan sehat. Makanan sehat adalah bukan makanan yang lengkap, yang lengkap komposisinya gizinya, melainkan makanan yang membuat orang semakin taat kepada Allah setelah memakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan sehat bukan hanya makanan yang lengkap nilai gizinya, tetapi makanan yang justru membuat kita semakin taat kepada Allah. Betul. Ziyadatul khair. Subhanallah. Makanan yang barokah. Makanan yang barokah. Karena kalau makanan nggak barokah berarti orang-orang nggak ziyadah khairnya, nggak bertambah kebaikannya, malah bertambah kemaksiatannya. Iya. Kok lihat kesini lagi saya? Tuh, kan? Saya juga kadang-kadang memang dipertanyakan seperti itu. Makanya jadi makan tuh pilih-pilih, Uncle. Jangan main semuanya aja main makan. Di Halal wajahmu dan tertulis thayyib. segala-galanya. Itu makanan itu juga berpengaruh terhadap diri kita juga ya. Betul. You are what you eat katanya. Iya. Apa yang kamu makan ya itulah kamu. Ya udah nggak usah dibahas. Silakan. Ada lagi nggak yang mau membagi inspirasinya kepada kita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari Yayasan Ar-Rahmah. Saya ingin menyampaikan sebuah kalimat inspirasi. Ketika lisan tak kuasa berucap, gerak terkekang untuk berbuat, cukuplah tulisan sebagai kalam dakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari gaya bicaranya sama seperti angkatan Buya Hamka dan A.A. Nafis tadi. Betul-betul tinggi ini ya. Budayanya tinggi sekali. Nangkap nggak maksudnya tadi apa? Enggak apa tadi. Tapi luar biasa itu. Kembali lagi nih bicara mengenai tulisan ya. Ibaratnya kita menulis sebagai sarana kita untuk menyebar kebaikan. Syiar juga ya Ustaz, Syiar ya? juga. Bahkan dalam beberapa kasus ini disamakan dengan darahnya para syuhada. Darahnya para syuhada. Jadi Abdullah Azam, segitu tingginya. iya. Jadi Abdullah Azam seorang mujahid yang sangat luar biasa itu sempat berkata bahwa ada dua hal yang merubah, ada merah dan putih yang merubah dunia, ada merah dan hitam yang merubah dunia. Ya. Yang pertama adalah merah darahnya para mujahid dan yang kedua adalah hitam tintanya para penulis. Jadi disamakan. Karena kenapa? Karena dengan tulisan itulah negara banyak berubah. Kita mengetahui bahwa Yunani berubah ketika mendapatkan buku Iliad daripada Homer. Ya. Lalu kemudian Das Kapital merubah orang-orang menjadi sosialis. Ya. Lalu kemudian buku Adam Smith ya Wealth of Nation merubah kemudian masyarakat menjadi kapitalis seperti sekarang. Dan Al-Qur'an jangan lupa, itu adalah kitab yang merubah segala-galanya. Subhanallah. Mendasar. Mendasar dan menyeluruh, Masya Allah.
Jadi kalau tanpa Al-Quran kita bisa bayangkan, jadi sebuah peradaban-peradaban yang dibangun, Romawi dengan peradaban yang sangat besar sekali, waktu itu sudah berusia sekitar 750 tahun, Persia yang sudah berusia 1127 atau 1157 tahun, ribuan dan ratusan, ini semuanya bisa dikalahkan oleh seorang Muhammad yang kemudian membawa inspirasi dari langit, tulisan semua. Al-Quran membangkitkan masyarakat Arab menjadi umat yang satu, kemudian menyebarkan kemudian Islam itu kepada seluruh dunia, itu karena tulisan. Dan Masya Allah, Al-Quran ini adalah tulisan yang tidak pernah berubah 1400 tahun, bahkan satu titik pun tidak pernah berubah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah satu mukjizat buat kita umat Islam. Nah, Betul. bicara menulis, tadi dikatakan bahwa kita umat Islam diwajibkan untuk menulis, terutama tadi di dalam surah Al-Baqarah dalam hal utang tadi ya, dalam hal utang tadi. Utang. Ya. Nah, sekarang kalau Bapak, Pak Ahmad, apa yang menginspirasi Pak Ahmad untuk menjadi seorang penulis gitu? Kan tadi jadi wartawan ya. Apa karena memang Deadline. apa karena deadline, apa karena pekerjaan? Jadi kalau wartawan dengan sistem deadline, kalau seniman kan mood ya. Iya benar. Nggak ada mood-moodan, pokoknya jadi itu. Tapi kalau saya bikin cerpen, saya sebelum jadi wartawan kan masih kuliah bikin cerpen tuh. Itu mood. 2 minggu selesai. Kalau moodnya nggak enak. Begitu saya jadi wartawan, pulang harus seputar Indonesia. Udah jadi habits. Iya, harus kayak gitu. Pokoknya selesai aja pokoknya Selesai. berapa ratus lembar gitu ya. Saya jadi ingat Hujatul Umat Imam Al-Ghazali umurnya cuma berapa? 55 buku. Subhanallah. Luar biasa. Dan manfaatnya bukunya sampai sekarang. bestseller. Iya, Ulumuddin luar biasa Ustaz. Ulumuddin sampai sekarang gitu. Iya. Nah, sekarang kalau saya boleh tahu udah berapa buku yang dilahirkan dari tangan Pak Ahmad Iskandar? Baru 1, tapi komentar buku 2 ya. Saya sekarang lagi bikin novel. Novel tentang Ekonomi. saya sebagai orang Betawi. Gitu. Novel tentang Betawi. Ya, tentang Betawi, tentang masa SMP saya. Banyak lah cerita masa Berarti silam kayak gitu. si Ahmad anak sekolahan. Jujur aja gerombolan semut terang-terang Betawi gitu. Nah, gerombolan semut rang-rang Betawi. Berantem nih. Kalau ini semut apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin dan mukminat, 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi nabi yang penghabisan, menerima wahyu Allah, Al-Quran, dan menegakkan syiar Islam. Pada saat itu beliau sedang uzlah, beliau berada di Gua Hira, sendirian. Kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh beliau, menyepikan diri dari keramaian untuk bertafakur, berfikir tentang segala sesuatu, merenungkan segala sesuatu, dan malaikat Jibril hadir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Dimintanya Nabi Muhammad untuk membaca segala sesuatu. Bukan hanya yang tertulis, tapi yang terserak di seluruh jagat raya. Sebab segala yang tertulis maupun yang terserak adalah wujud dari kuasa Allah Ta'ala. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan kita semua hamba-hambanya dengan perantaraan kalam, perantaraan pena. Baca, tulis. Allah mintakan kepada seluruh umat Nabi Muhammad, baca, tulis, merenung, berfikir. Maka siapalah kita dengan ilmu yang sama sekali tak ada, dengan hanya setetes kebaikan Allah memberikan kita pemahaman dan pengetahuan, siapalah kita tak membaginya dengan saudara-saudara kita. Dan dibalik itu, dengan keluasan kuasa Allah, dengan segala yang terserak di jagat raya, dengan segala kebaikan Allah, dengan Quran di mana segala sesuatu diceritakan oleh Allah, maka sesungguhnya setiap hamba Allah tak akan pernah kehabisan inspirasi untuk bisa selalu berbagi dan menebarkan cinta Allah di seluruh jagat ini dengan membaca, dengan menulis. Sebab Allah perintahkan kita semua untuk melakukannya. Mudah-mudahan kita semua diberi kelapangan hati, digerakkan selalu hati kita
inspirasi kita, jari jemari kita, maka kita menulis, maka kita membaca, bukan karena apapun juga, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bu. Jangan malu, Bu. Bunda Masuk ya, Bu. Pipit, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu duduk, Bu. Bunda Pipit kok sendirian aja, Bunda? Gak ada yang nemenin? Ada ini beliau. Ini Astagfirullahaladzim. emangnya saya wujud goib apa? Ini kalau ketemu namanya Bunda Pipit Senja, udah konsentrasinya perhatiannya ke sini. Bagaimana enggak seorang penulis? Saya 1 tahun tulis 4 buku. Bunda ini sampai hari ini 165 buku. Coba tepuk tangan dulu dong untuk Bunda. Ibu Pipit nih. Jadi maaf Bunda, kalau yang di sebelahnya, yang katanya belum pernah nulis, belum ada bukunya, jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan Bunda aja. Justru itu. Apa? Saya Apa? akan timbul inspirasi saya, inspirasi untuk menulis juga. Usianya berapa sekarang, Pak? Saya? Iya, Pak. 22 tahun. Waduh. Masa Bapak 22 tahun nggak ada sedikit pun apa yang bisa ditulis dari hidupnya gitu? Apalah artinya fisik tapi wujud itu. Saya mau ngomong Ya apa? sama dong itu mah. Semangat. 22 tahun sebelum Masehi. Oh, 22 tahun sebelum Masehi. Lebih tua saya daripada Fir'aun gitu. Ya udah saya pamit, mau nulis buku juga. Nah, Nanti ditunggu saya loh. teror. Hari ini kan tadi sebelum nganterin Bunda Pipit ke sini udah ngobrol, udah terinspirasi. Ustadz Felix nulis, saya nulis, Betul. semua nulis. Semua Jadi nulis. Itu yang baca siapa nanti semua nulis? Kita juga. tuker-tukeran Pak, kita tuker-tukeran buku Pak biar bisa Oke saling deh. baca. Mari Ibu Pipit silakan Ibu ya. Ya, Assalamualaikum. Makasih ya. Maaf nih ya. Saya tinggal dulu, saya mau nulis soalnya. Penerbit sudah menunggu saya. Waduh, keren. Bukunya Al-Kisah. Udah deh. Nggak ketemu kan idenya? Bunda Pipit, ya Masya Allah senang sekali nih Pipit Senja. Kita kalau mendengar nama itu langsung yang kebayang seorang penulis yang sangat produktif. Tidak hanya produktif dalam menghasilkan karya, tapi terus juga berkeliling untuk mengajak orang-orang untuk menulis begitu ya. Bunda jadi sebetulnya sampai hari ini kalau mau dihitung udah berapa puluh tahun Bunda menulis? Kalau saya hitung sih sekitar mulainya tahun 75. 75. Hitung sendiri deh. Ustaz Felix tahun 75 ada di mana? Makanya, udah direncanakan belum kira-kira? Belum juga. Saya juga belum ada tahun 75 nih, Ustaz. 75, 85, 95, 2005, hampir 40 tahun. 43. Masya Allah. Salah. Apa yang membuat konsistensi itu terjaga sampai hari ini? Ya. Teman-teman waktu di awal-awal menulis sih saya sekedar hobi. Sekedar hobi aja. Bikin puisi-puisi gitu. Kemudian saya ada ledakan, seperti ledakan dalam jiwa saya. Saya ingin menuliskan, menyampaikan sesuatu karena saya saat itu kan sakit. Saya punya penyakit abadi ya. Karena itu tidak maksud saya itu dari kecil saya sudah punya penyakit namanya thalassemia. Thalassemia itu setiap sebulan atau 2 bulan sekali saya harus transfusi. Thalassemia itu kita nggak bisa. Kelainan darah bawaan. Kelainan darah bawaan. Jadi 2 bulan sekali darah saya habis ya harus transfusi gitu. Nah, dia ketika nggak bisa memproduksi ya, tubuh nggak bisa memproduksi bisa. darah sehingga harus ditransfusi dari luar. Iya. Dari usia berapa itu Bunda? Mulai ditransfusi umur 9 tahun lah. Umur 9 tahun. Udah Sampai transfusi. hari ini harus transfusi terus. Masih. Adakah kaitan tentang keadaan yang Bunda alami di dalam hidup dengan kemudian dorongan untuk terus menulis? Ya, di awal-awal saya bilang kan saya di rumah sakit waktu itu di Dustira, rumah sakit Dustira di Cimahi. Anda tahu Cimahi ya? Itu dokter sudah menyatakan ini umur 17 saya dengan komplikasi thalassemia sudah kena pneumonia paru-paru dan kena liver. Jadi kata dokter paling ini berapa bulan lagi lah gitu kurang lebih ya. Jadi dari situ bapak saya sempat 3 minggu antara eling dan tidak eling gitu, apa ya, koma barangkali ya istilahnya. Di rumah sakit itu 3 minggu itu saya tidak sadar. 3 minggu. Jadi kata dokter sudah dibilang ke bapak saya, mereka lah istilahnya
silakanlah mau dibawa ke rumah. Akhirnya bapak saya bawa ke rumah, kemudian kami ngajikan rame-rame. Itu saya yakin bahwa doa itu dahsyat ya, kekuatan Padahal doa. saat itu di rumah sakit sudah dikatakan bahwa Udah, Bunda paling nggak ada harapan lagi. Jadi ternyata saya sudah 3 minggu itu dibawa ngajikan, kemudian saya melek gitu. Saya melek, kemudian saya dibawa lagi ke rumah sakit Dustira, bapak saya tentara ya, ke rumah sakit Dustira. Kemudian saya rasa sih di situ kayaknya jadi kelinci percobaan deh. Apa itu maksudnya? Maksudnya itu soalnya 6 bulan saya diopname di situ. Oh, masuk lagi? Masuk lagi. Kemudian di otak-atik ini apa sih sebetulnya penyakit apa gitu kan? Gak tahu juga kan macam-macam penyakit. Akhirnya baru ketahuannya sih setelah saya dibawa ke Jakarta. Di Jakarta di RSPAD itu baru diketahui. Apa katanya waktu itu? Talasemia itu. Jadi positifnya benar-benar disebut talasemianya itu pada saat Jakarta. usia 18 lah ya? Ya sekitar. Karena usia 18. Titik baliknya sehingga Bunda kemudian menulis, apakah inspirasi awalnya karena kondisi atau keadaan Bunda sendiri? Terus terang saya marah dengan keadaan saya. Kenapa sih harus saya yang sakit gitu ya? Saya punya adik gitu, adik saya itu termasuk genit gitu ya. Kenapa sih nggak adikku gitu ya? Saya marah betul kepada adiknya lagi nonton gitu apa enggak nih? Kayaknya enggak, di Belanda dia. Oh di Belanda. Tenang aja. Tenang aja, Diceritain nggak akan denger. Jadi kata saya kenapa harus saya yang sakit? Saya marah betul. Akhirnya saya tuliskan, saya ingat betul ya. Tulisan saya pertama saya itu saya kirimkan ke majalah Aktuil. Majalah Aktuil di Bandung. Apa itu isi tulisan pertama itu? Ini antara lain gini ya. Lelaki itu warawiri dengan bertelanjang dada dan berteriak, Tuhan tidak ada, gitu. Ya kurang lebih itu ya. Kemudian saya kirimkan dengan catatan, kata saya, tolong ya redaktur, ini saya kata dokter paling berapa bulan lagi game over gitu ya. Berapa bulan lagi jadi out gitu. Redaksinya langsung dikasih catatan itu sama Bunda ya? Saya pakai dari buku harian gitu. Nih, kalau memang saya mau mati nih ya, nih harap dimuat. Nanti kalau nggak dimuat, awas gue gentayangin loh gitu kurang lebih gitu ya, kurang lebih ya. Jadi akhirnya dimuat kayaknya takut gentayangin ya. Apakah memang bagus apa enggak saya kurang tahu, itu pokoknya dimuat. Judulnya apa Bu? Masih ingat yang pertama itu? Ada 5 puisi tentang orang gila itu, tentang air 5. Oh 5 puisi, 5-5-nya dikirimin, dikasih catatan soal gentayangan. Jadi 5-5-nya tayang nggak? Dimuat semuanya. Saya bangganya gini karena di majalah Aktuil itu kan kalau mungkin sekarang majalah yang keren habis ya, kalau majalah muda sekarang. Jadi di situ ada Sutarji Kalsumbari, ada Darmanto Jatman, saya ingat banget. Bang Remis Lado yang pengasuhnya. Terus Leon Agusta. Jadi saya di situ di antara mereka, aduh kata saya, wow, gitu kan. Ini para sastrawan senior gitu ya. Wow, saya di situ gitu ya. Duh katanya, aduh itu yang memicu saya akhirnya menulis. Luar biasa. Menulis. Jadi rupanya inspirasi dari kehidupan yang kita alami sendiri itu bisa menjadi satu tonggak titik balik, kemudian kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan. Bunda Pipit, kita mesti jeda dulu sebentar, tapi nanti share lagi ya, terutama tentang bagaimana menjaga konsistensi. Lalu apa misi yang Bunda emban untuk kehidupan ini dengan menulis? Sebab pemirsa, seperti tadi saya sampaikan di awal, Bunda Pipit ini tidak hanya beliau produktif menulis, tapi produktif sekali mengajak semua orang untuk menulis, sampai keliling ke berbagai negara. Twitternya Inspirasi Iman, karena kami akan pilih untuk dibacakan di setiap episode. Ini dari akun @hadisopian123. Ini namanya Sopian Hadi, mengatakan mengajarkan kebaikan lebih baik daripada diam, dan diam lebih baik daripada mengajarkan keburukan. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Mas Sopian Hadi, bermanfaat, semoga menjadi inspirasi bagi siapa saja yang mendengarkan. Bunda Pipit dilanjut ceritanya. Jadi sebetulnya bagaimana cara menjaga konsistensi sehingga dari nulis pertama kali bisa terus sampai sekarang ratusan buku dan segala genre dari mulai. Ya nggak bisa apa-apa selain menulis. Kalau mau kerja di pabrik juga saya nggak bisa, nggak mungkin juga gitu. Bolak-balik sekolah pun saya kalau secara resmi ijazah saya kan SMP ya. Kelas 2 SMA itu saya sudah out gitu, nggak bisa lagi sekolah. Kemudian saya pernah juga menjadi pelayan toko. Pelayan toko gitu. Itu pun karena saya kepingin itu si toko tersebut toko besar juga ada penerbit. Saya kepingin buku saya diterbitkan oleh dia. Jadi saya jadi pelayan toko. Jadi saya pengen baca buku, banyak buku jualan kayak
MLM lah ya, kalau sekarang mah agen asuransi kayak gitu. Semuanya kayaknya nggak mempan di saya. Saya bisanya ya hanya ngetik, saya kirim gitu. Itu aja menjaganya ya, karena saya setiap 1 bulan ini saya harus punya duit. Saya nggak ingin, setidaknya nggak ingin membebani orang tua saya. Meskipun mereka pakai askes, kan pakai vitamin kayak gitu, susu segala macam, itu harus beli sendiri. Artinya kondisi sakit bunda itu juga menjadi semacam penyemangat dan pendorong bunda untuk terus menulis. Iya, untuk berkarya itu. Maaf bunda kan mengalami sakit yang tidak mudah. Kemudian ya dari buku-buku bunda yang sifatnya memoir juga kami membaca tentang perjalanan hidup bunda yang juga tidak mudah. Pernah punya persoalan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya, begitu ya? Iya. Kondisi batin yang naik turun seperti itu, kemudian kita harus konsisten gitu di dalam menulis, memiliki ide, inspirasi. Apakah bunda memiliki cara misalnya berkomunikasi dengan Allah Ta'ala sehingga hal itu semua gitu bisa tetap berjalan sampai jadi dari muda, seingat saya dari muda itu saya golden time saya itu saya soal tahajud kan, tahajud jam 2 itu udah pasti saya bangun tuh, jam 2 insya Allah tuh, jam 2 bangun, saya pada Allah dulu lah ya, saya berdialog, apapun masalah saya sampaikan pada Allah, segala apapun gitu. Saya sekitar jam 3 lah itu saya baru, itu golden time saya, antara jam 3 sampai mau sholat, sebelum subuh saya sholat fajar ya. Itu dulu, setelah subuh saya berhenti biasanya ya, kalau setelah berumah tangga ya siapkan masakan dan sebagainya gitu. Itu mengatur waktu saya seperti itu. Siang hari saya tuh tetap aja nulis terus aja, dan saya punya target, ini bulan ini harus selesai buku ini, jadi gitu. Setiap bulan ini harus ada. Jadi itulah yang membuat saya. Dari mana bahan menulisnya? Berdatangan insya Allah. Saya tidak pernah mencari orang katanya, aduh untuk mencari apa inspirasi, katanya menyewa villa gitu ya, apa di gunung, apa di pantai gitu. Kata saya misalnya di pantai jauh dari anak cucu, aduh saya mau mati kata saya kalau kayak gitu. Saya nggak mau ya, saya tetap aja dengan anak-anak, dengan cucu di rumah gitu. Saya ngetik, ngomong, saya punya sekarang profesi saya juga ada ngomong cucu ya, ngemci cucu. Jadi sambil ngomong cucu tuh, cucu saya ada tadi di mana, sambil itu saya kasih mainan dan sebagainya. Tenang ya nak, saya kasih mainan segala ya, ibunya kan saya ngetik, tetap ngetik ya, ngetik tulis. Kalau dia lagi dibawa oleh babysitternya, saya tetap saya bisa. Apa manfaat menulis bagi diri bunda yang bunda rasakan ya, secara mental, secara spiritual, dan secara jasad, secara kehidupan sehari-hari, dan juga apa yang bunda harapkan dari orang banyak sehingga bunda terus berkeliling mengajak orang, ayo menulis, ayo menulis, ayo menulis. Manfaat bagi saya menulis adalah terapi buat saya, karena segala nestapa saya, segala derita saya, kalau saya sudah tumpahkan dalam bentuk tulisan, rasanya lega, enak gitu, plong gitu ya, bahasa Sundanya plong gitu, enak. Terus manfaat bagi, jadi kenapa saya sampai digelari emaknya para TKW ya. Saya senang meneror para BMI kita, para buruh migran Indonesia yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Macau gitu, Jeddah juga. Itu saya keliling ke sana, ke berbagai negara. Itu saya menyebar virus menulis, istilah saya. Makanya kalau saya jalan-jalan misalnya ke Hong Kong gitu, di Victoria, wah datang tuh teroris. Teroris? Tukang teror menulis. Makanya ada satu buku saya judulnya Orang Bilang Aku Teroris, gitu kan. Padahal judulnya tukang teror menulis. Ya, hanya itu aja sampai saya. Apa yang bunda harapkan, misi apa yang bunda bawa untuk kehidupan ini dengan mengajak orang menulis? Ya, saya kepengen semakin banyak orang menulis, saya yakin negara ini akan bagus, semakin bagus. Bangsa ini akan bagus bila mana banyak para penulisnya. Itu yang saya yakin. Ustaz Felix. Alhamdulillah ada Ustaz Felix yang menulis. Alhamdulillah saya udah ketularan menulis. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkontribusi untuk cita-citanya Bunda Pipit ini ya. Siap. Menulis di Twitter aja termasuk menulis juga dong. Yang penting konsisten. Nulis SMS. Yang penting isinya mencerahkan lah. Gitu ya? Mencerahkanlah isinya gitu. Jangan menyesatkan. Karena banyak sekali menyesatkan Bunda ya. Ya, jangan menyesatkan. Sekarang banyak yang menyesatkan Bunda ya. Itu sekarang banyak yang menyesatkan. Kenapa saya punya gerakan santri menulis itu juga untuk mengantisipasi yang menyesatkan. Ya. Jadi intinya Bunda ingin membawa berbagai macam perbaikan pada kehidupan lewat menulis.
Menulis juga untuk Bunda bisa menjadi terapi, sehingga Bunda berharap ada banyak orang yang juga mau menulis, menjadi terapi bagi dirinya, sekaligus berkontribusi juga pada kehidupan. Dengan menulis kita membuat kehidupan jadi lebih baik, menyebarkan segala pesan-pesan baik. Bunda, terima kasih banyak ya. Masya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Boleh dong ini diberi kekuatan kesehatan. Ini agar difilmkan. Alhamdulillah, ini Bunda minta doa karena ini salah satu buku Bunda yang sedang dalam persiapan untuk difilmkan oleh Aditya Gumai. Oleh Aditya Mohon Gumai. doanya. Minta doa dari sini. Jejak Cinta Sevilla. Insya Allah akan difilmkan. Insya Allah, mohon doanya ya. Ditunggu. Terima kasih Penantian banyak 13 tahun tadi katanya Bunda ya? 13 tahun proses. Masya Allah. Untuk sampai difilmkan. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, kita tunggu. Sebenarnya saya masih punya satu pertanyaan, tapi waktunya sudah habis, Bunda. Itu Bunda sampaikan tadi bahwa sebenarnya Bunda itu juga pendidikannya, mohon maaf ya, tidak bisa selesai semuanya, tapi merangkai kata dan kalimat ini orang kan sering ngerasa, kan saya susah ngerangkai kata, ngerangkai kalimat. Itu bagaimana pola Bunda terus merangkai kata dan kalimat? Orang itu terkondisi dengan kebiasaannya. Allah bisa karena biasa, itu ya. Karena sehari saja taruhlah satu kalimat, gitu. Satu kalimat menjadi satu paragraf menjadi 2 paragraf, akhirnya satu halaman. Jadi harus terus dibiasakan. Akhirnya dari ya? satu halaman per halaman akhirnya jadi buku. Baik Bunda, terima kasih banyak. Apalagi karena tadi kita sudah mengambil makna dari surat Al-Alaq. Allah sudah mengatakan baca, diajarkan lewat perantaraan pena, maka insya Allah kita selalu punya inspirasi dari berbagai macam yang sudah Allah serahkan di hadapan kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kembali lagi di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Subhanallah. Kita sudah belajar banyak dari orang-orang yang luar biasa yang hadir di kesempatan kali ini. Tidak hanya para motivator kita, ya. Mereka juga menceritakan tentang pengalaman mereka, dan juga kita belajar tentang betapa bangganya kita sebagai umat Islam dan pentingnya Al-Quran dalam rangka untuk menjalani kehidupan kita, dan juga pentingnya kita untuk menulis dan menyebarkan kebaikan sebagai salah satu syiar kita. Nah, Ustadz, di akhir penghujung acara ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Saya cuma ingin menyampaikan bahwa negara-negara berkembang itu ditentukan oleh seberapa banyak orang membaca. Bahwa di Indonesia itu sangat memprihatinkan sekali, 0,0001 yang membaca. Jadi di antara 0,0001 di antara 1000 orang cuma ada 1 orang yang membaca. Dan itu pun membaca satu buku nggak selesai. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, mereka setahun bisa menghabiskan ada 10-15 buku, ada yang menghabiskan 40 buku bahkan. Tapi Indonesia 1 buku aja nggak habis dalam waktu 1 tahun. Tapi rajin beli. Rajin beli. Bacanya cuma kata pengantar doang, selesai. Nah, itu kalau negara berkembang, mereka ditentukan oleh seberapa banyak yang membaca. Kalau negara-negara maju, mereka ditentukan oleh seberapa banyak yang menulis. Minimal kalau akademisi menulis jurnal. Kalau orang-orang yang minimum menulis apa saja bisa ditulis, maka menulis adalah ciri-ciri sebuah negara yang maju, bangsa yang maju. Dan Islam tentunya sudah kita sampaikan tadi, sangat membuat manusia ini menginginkan untuk berbagi kebaikan. Dan jalan yang paling baik tentunya adalah salah satunya yaitu dengan menulis. Karya kita akan langgeng walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah tiada, tapi karya-karya kita akan sedia dibaca oleh orang lain. Yang kedua, kita bisa mengambil umur orang lain kepada kita. Misalnya contoh, tadi Bunda Pipit sudah menulis buku ini. Nah, dengan membaca ini kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang Bunda rasakan, Bunda kontemplasikan, dan kita dapat semuanya walaupun kita belum menjadi sesenior Bunda. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak juga buat bintang tamu kita hari ini, motivator kita Pak Ahmad dan juga Bunda Pipit. Bapak Egy, terima kasih, dan juga terima kasih seluruh audiens yang sudah hadir. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ayo buat sekarang Anda-anda semua yang masih ragu untuk menulis, jangan ragu-ragu, mulai dari sekarang. Karena kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita ternyata bisa. Jadi harus mulai menulis untuk kebaikan. Saya David Halik undur diri.